Apa tuh? Ada istilah merger ini loh, tiba-tiba merger Hoax katanya. apa fakta sih Bang? Katanya ada merger nih antara Gerindra dan Nasdem mau merger katanya. Emang sih sama-sama gerakan sih. Satu kan gerakan perubahan, satu kan gerakan Indonesia Raya, apa betul jadi gerakan bersama nih. Prabowo dan Pak Surya Paloh punya masa lalu sejak muda yang baik, mereka berteman. Yang ketiga, jangan lupa bahwa Nasdem partai pertama yang mengakui Pak Prabowo ketika pertama kali diumumkan oleh KPU. Menteri yang sekarang Menteri Lingkungan. Pak Jumhur, Iya. Pak Jumhur sama kita dulu di timnya Anies. Betul. Tapi itu kan bebas saja. Betul. lah, Pak. Berarti Mungkin cara dia mengabdi kepada bangsa dan negara dengan cara seperti itu. Betul. Sebelumnya juga kan ada partai teman kita koalisi sudah masuk dan itu bebas saja. Iya, Kalau betul. kami berpikir kami tidak layak di dalam. Bang, selain sama tadi sama Mas Anies, sama Mas Ganjar juga, Iya. sama Pak Prabowo of course gitu ya. Kan Nasdem juga dikenal dekat sama Pak Jokowi. Nah, Iya, relasinya sekarang semua. gimana? Saroni itu jangan lupa, Saroni itu 1 dari 6 anggota DPR yang 3 kali berturut-turut. Dia sama dengan Prananda. Nah, ini aset. Dia sudah ikut Nasdem sejak Ormas. Orang mau coba peruntungan itu sah-sah saja. Nasdem itu terdiri dari orang-orang yang tidak puas di partai sebelumnya. Pak Surya ex Golkar, saya dulu ketua DPP PKB. jadi 2029 nanti 2029 nih. dia nanya, dia Iya. nanya. Prabowo atau Anies Nasdem? Podcast Ordal di Garuda TV bersama saya Iwal Sastra dan kembali bersama Dian Mirza. Hai, Dian, hai. kamu kemana aja selama ini? Kangen juga ya? Kangen deh dong. Ordal. Apalagi nih di episode ini kita mau ngomongin soal yang hot nih. Iya. Dan banyak spekulasi sebenarnya. Betul, karena itu kita ini Ordal, orang dalam. Kita datangkan langsung orang dalam. Yang kalau saya datang di Ordal ini orang bertanya-tanya apakah benar sebenarnya ya isu itu ya. Kita tanya langsung yuk. Bersama kita ada Sekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim. Apa kabar Bang? Baik, sehat, aman. Aman. Makasih lo udah mampir ke sini. Iya. Dan datangnya lebih pagi jauh Lebih daripada pagi. kita. Kita dapat jadwal pagi untuk taping. Ya, orang dalam tayangan harus ini. datang lebih pagi, ya. Hebat. Dan tenang, saya kalau temu Bang Herma, saya sudah tahu sekarang ya kalau temu Abang ini yang perlu saya siapkan sudah tahu Bang. Apa Sudah tuh? saya siapkan Bang. Nanti kalau Abang pun Abang membaca koran, saya sudah siapkan koran Bang. Kita masih orang tradisional ya baca koran. Tapi saya juga loh Bang, lebih enak. Lebih enak baca ini soalnya kalau itu kan kecil banget. ya, Kecil banget dan mata kita. Jadi ketika Abang datang lebih awal tanya mau disiapkan apa gitu ya, minta koran. Nah, Koran apa aja yang koran penting apa ada aja di- dibaca di- Bang. Ternyata Mantul. dikasihnya koran gosip Bang. Waduh. Ya, nanti kita bisa ini apa? Bicara-bicara sama Abang. Ini Dian. Apa tuh? Ada istilah merger ini loh. Tiba-tiba merger Hoax katanya. apa fakta sih Bang? Katanya ada merger nih antara Iya. Gerindra dan Nasdem mau merger katanya. Emang sih sama-sama gerakan sih. Satu kan gerakan perubahan, satu kan gerakan Indonesia Raya, apa betul jadi gerakan bersama nih. Gimana Bang? Ya, jadi kita juga kaget membaca berita itu. Lalu secara spontan teman-teman di daerah melakukan berbagai aksi. Kita menempuh semua prosedur yang cara-cara yang terhormat untuk menyampaikan protes, menyampaikan ketidaksetujuan kita, menyampaikan ketidakbenaran berita itu. Kita sudah mengadu kepada Dewan Pers. Dewan Pers sekarang on progress, sudah mendengar kita dan mendengar Tempo. Mungkin sidang yang akan datang mereka akan bikin semacam kesimpulan tawaran mediasi. Tapi bisa kami katakan bahwa hampir semua isi dari pemberitaan itu kalau zaman sekarang orang bilang hoax lah. Kecuali pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo memang ada. Dan itu kan biasa, bahkan itu lebih sering, lebih bagus lagi pertemuan pimpinan partai, partai besar dengan presiden itu kan sesuatu yang baik. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Surya ini kan teman lama, mereka punya masa lalu kebersamaan sejak muda dan seterusnya. Tapi pemberitaan itu hoax dan titik fokus kita, inti protes kita adalah kita ingin menggunakan hak jawab untuk cover. Ini juga pembelajaran buat orang-orang media. Jadi hak jawab yang kita tuntut adalah cover. Karena oleh banyak orang di Nasdem merasa bahwa cover itu sebuah pelecehan. Cover itu sebuah
ketidakbenaran cover itu sebuah penghinaan buat kita. Buat kita yang punya pimpinan yang namanya Surya Paloh. Itu aja. Apa mungkin waktu pertemuan itu kan kita tahu Pak Surya sama Pak Prabowo kan begitu dekat Iya, dan benar, gesturnya iya. begitu terbuka dan Iya, hangat. iya. Jadi mungkin para teman-teman media menganggapnya bahwa wah jangan-jangan ada koalisi super besar nih mungkin Jadi di 2029 begini, kita nggak tahu. saya kira saya sudah baca itu majalah Tempo. Mereka mencampur adukan antara fakta memang ada pertemuan, lalu Dengan spekulasi. isinya itu spekulasi, narasi-narasinya mengandung oleh kita paling tidak. Kita merasa itu ada banyak penghinaan dan perendahan derajat. Dan karena itu kita juga capek untuk menahan kawan-kawan. Kan tidak semua orang-orang Nasdem itu seperti kita di Jakarta. Tapi ya sudah, karena ekspresi mereka harus tetap dikemukakan. 38 provinsi tidak ada yang tidak bergerak, semuanya bergerak, termasuk kabupaten-kabupaten. Nah kemudian setelah kita melapor ke Dewan Pers, kita surati mereka, stop, kita tunggu Dewan Pers. Jadi mulai hari Kamis itu tidak ada aksi lagi, karena kita mengatakan kepada mereka, aspirasi Anda kita sudah sampaikan ke Dewan Pers, kita tunggu saja. Kita partai yang terhormat, kita warga negara yang terdidik, kita ikuti aturan. Jadi lapornya hanya ke Dewan Pers, Bang, Kita ya? Dewan Pers. Ya, ini contoh bagus juga nih Jadi begini. dari Nasdem kan, karena Ke Dewan Pers, nanti kalau memang kita tidak puas ke Dewan Pers kan ada mekanisme lain. Tetapi memang undang-undang mengatakan begitu kan, kita harus ke Dewan ini Pers. maksudnya dulu. ini contoh yang bagus juga Iya. kan. Artinya kalau ada masalah dengan media itu ya ke Dewan Pers lah. Artinya untuk menuntut hak jawab. Jika misalnya nggak puas hak jawab dari media, ke Dewan Pers. Jadi jangan langsung lapor-lapor. Ada 1 bulan yang lalu kan Lebih ada, elegan ya Ya, jalannya. lebih 1 bulan yang lalu ada peristiwa, ada seorang pejabat menggugat salah satu media. Iya. Kemudian gugatan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat, belum sampai ke Dewan Pers. Sama seperti apa yang kami alami. Jadi misalnya kalau ada sengketa-sengketa Iya. antar anggota partai politik itu harus diselesaikan di Mahkamah Partai dulu. Iya. Kalau langsung Anda menggugat, pengadilan akan tolak. Tidak memenuhi syarat. Karena belum ada resume yang mengatakan bahwa deadlock di Mahkamah Partai. Baik. Jadi langkah yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu udah benar. Karena Semoga bisa jadi contoh ya. karena Pak Surya Paloh kan tokoh media Iya. juga ya. Kita jadi paham. kita mengerti media dan di Nasdem itu ada banyak orang, misalnya mantan Pemret Metro TV, Saud Tabarat. Dia sekarang Dewan Pertimbangan. Ya. Dan seharusnya Bang bisa selesai lah masalah antara ini dengan Tempo, karena Pak Surya pun dengan Tempo kan punya masa lalu yang bagus. Dulu ketika Tempo di Bredel ya kan Pak Surya juga Iya, termasuk Pak. yang Jadi bantu juga. konon saya waktu itu karena Nasdem belum ada, waktu Tempo di Bredel, Iya. banyak sumber yang kita Iya. dapat. Waktu Tempo di Bredel itu kan banyak anak-anak yang kursus sana sini, itu Pak Surya salah satunya Pak Surya yang backup. Ya, baik Bang. Nah, kembali ke soal ini tadi Bang, merger. Sebenarnya istilah merger di politik itu nggak ada Bang ya. Ya, istilah merger itu kan kebetulan Kerja saya sama lawyer ya. politik kali. Itu merger itu sebenarnya terminologi ekonomi, terminologi Iya. company, perusahaan. Kalau dua perusahaan digabungkan dan seterusnya. Iya. Tapi kita nggak usah Iya. bahas itu. Nanti di-spreadkan jadi repot. Kalau biasanya kalau politik itu kalau gabung itu fusi namanya Ya, dua partai. ya. Tapi sebenarnya, lah Bang, kalau kita nggak usah pakai istilah merger lah, merger nggak ada. Kalau fusi, emang ada nggak sih rencananya untuk? Jadi begini, Atau mungkin menjajaki opsi kita kerjasama apa kita gitu. bicara fusi terakhir partai itu tahun 1973 di zaman Pak Harto. Iya. Ketika 4 partai yang berbasis nasionalis, Hmm. IPKI, Murba, 5, IPKI, Murba, PNI, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia Iya. berfusi menjadi PDI. Partai Demokrasi Indonesia. Belum perjuangan, Pak. Belum perjuangan. 4 partai yang berbasis Islam berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, fusi biasanya dilakukan oleh partai-partai kecil untuk supaya bisa eksistensinya kelihatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ini kan Gerindra dan Nah, Nasdem sama-sama gede. Gerindra itu partai nomor 3 Iya. terbesar. Nasdem partai nomor 4. Nasdem sekarang punya 69 anggota DPR RI, 2000 sekian anggota DPRD provinsi, kabupaten dan RI kalau digabung. Jadi agak cukup tidak masuk akal kalau bagi orang yang membaca
punya pengalaman di politik agak sulit untuk membayangkan dua partai besar ingin berfusi. Apalagi yang mau dicari kan salah satu yang dikejar orang kan lolos parliamentary threshold. Ini dua-dua bukan cuma lolos parliamentary threshold. Ini dua-dua sudah eksis sebagai partai besar di Indonesia. Jadi yang dibahas apa dong Bang? Kalau menurut saya ke yang pertama bagus buat kita, bagus buat bangsa ini kalau pimpinan partai politik bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan. Ini kan dilakukan oleh Pak Surya Paloh ketika zaman Jokowi juga sering bertemu. Yang kedua, yang agak istimewa dalam pemerintahan ini bahwa Prabowo dan Pak Surya Paloh punya masa lalu sejak muda yang baik, mereka berteman. Yang ketiga, jangan lupa bahwa Nasdem partai pertama yang mengakui Pak Prabowo ketika pertama kali diumumkan oleh KPU. Itu bagian dari penghormatan kita terhadap sistem kepemilihan umum. Kita ada di sebelah, tetapi begitu KPU sebagai lembaga yang berwenang mengumumkan, kita akui. Besoknya saya bergabung dengan teman-teman lain untuk mendaftarkan gugatan kita di Mahkamah Konstitusi. Setelah MK mengumumkan Prabowo menang lagi, kita akui. Itu konferensi pers yang langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Apa yang dibicarakan? Pasti dibicarakan masalah silaturahmi kebangsaan, masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi secara khusus saya boleh katakan dalam pertemuan itu ada pembicaraan tentang parliamentary threshold. Parliamentary threshold kalau Nasdem dari sejak berdiri sebelum ikut pemilu sampai pemilu kemarin 2024 itu konsisten minta parliamentary threshold 7%. Yang berkembang di DPR sekarang oleh beberapa partai mereka bilang itu 5% dan seterusnya. Dan itu memang ada, itu menjadi agenda pembicaraan antara Pak Surya dan Pak Prabowo. Saya punya pengalaman 2 kali ikut Pak Surya, 1 kali di Hambalang, sekali di Kartanegara. Ada sesi-sesi di mana mereka bertemu berdua dan kalau mereka bertemu berdua itu seolah-olah nggak ada pangkat. Ngobrol aja ngalir panggilnya gitu ya. lu gua dan seterusnya juga. Kita kan jaraknya sekitar 4-5 meter. Jadi kita dengar. Jadi kalau apa yang mau dibicarakan secara garis besar hampir dapat dipastikan mereka berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti bicara tentang dinamika politik dan jangan lupa Nasdem adalah pendukung pemerintah. Itu clear buat kita. Sejak hari pertama pemerintahan Jokowi, Pak Surya dan kita semua mengatakan kita pendukung pemerintah. Kita mendukung pemerintah tapi memberi pelajaran politik kepada masyarakat bangsa. Kita tidak masuk kabinet. Kenapa? Karena kita nggak ikut berkeringat. Kita ada di sana. Kalau kenapa partai lain ikut, ya itu terserah partai lain. Nggak ada yang larang juga. Tapi kita merasa bahwa ini saatnya memberi pendidikan politik buat masyarakat. Ngomongin soal reshuffle juga nggak Bang? Rasanya tidak. Kalau urusan kabinet Nggak ikut campur nggak ya? pernah. Nggak pernah. Pantasnya Diana kemarin di pas ada reshuffle itu saya tunggu-tunggu Nasdem masuk, nggak masuk. Enggak. Iya kan? Jadi di situ. kita mendukung pemerintah seperti dulu dinyatakan oleh Ketua Fraksi Pak Victor Leskodat. Kita mendukung pemerintah terutama melalui sekitar 2.000-an anggota dewan kita dari kabupaten sampai pusat. Jadi sepertinya sampai akhir masa jabatan Pak Prabowo pada periode sekarang ini Nasdem nggak akan masuk gitu ya? Bukan sepertinya. Sampai hari ini tidak masuk. Tapi yang ke depan ini kan politik kan berdinamika terus ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi tetap memilih di luar kabinet, kenapa sih? Memilih di luar kabinet kita memberi dukungan dengan cara kita sendiri. Kita memberi kalau Anda cek pernyataan tata cara kerjasama Nasdem di DPRD kalau lihat itu jelas sekali dukungannya. Benang merahnya ada, benang birunya ada dari pusat sampai ke apa yang paling jauh sekarang, Kabupaten Pegunungan Puncak atau Sabang, terserah lah, pokoknya nampak bahwa kita mendukung dengan tulus. Bang, ini soal Nasdem ini saya dapat bocoran nih Bang, dari Ordal juga, orang dalam juga. Katanya Pak Surya Paloh itu sampai melepas semua bisnis, artinya nggak cawe-cawe lagi di bisnisnya sendiri, udah kasih profesional aja yang kerja. Terus bahkan Pak Surya Paloh itu sampai tidur di kantor hanya ngurusin partai Bang itu. Jadi saya masuk Nasdem itu 2012. Iya. 2012 mulai kenal dekat dengan pribadi Pak Surya Paloh itu 2014.
memang sejak saya mengenal sampai sekarang Pak Surya itu memang dari pagi sampai malam di partai. Nah, gedung sekarang Nasdem Tower yang diresmikan oleh Presiden saat itu 22 Februari 2020, tanggal 22 Februari tahun 2022 memang dibuat sedemikian rupa all in di dalam. Ada sarana olahraga untuk pimpinan-pimpinan tertentu, Pak Surya, ketua umum, sekjen, wakil ketua umum itu ada tempat tidur dan segala macam. Bukan hanya Pak Surya, kita juga sering tidur. Tadi malam saya tidur, kenapa? Karena saya takut telat. Ini pertama kali tampilan pertama. Makasih loh. Tampilan pertama di TV Garuda. Saya tidak mau telat, maka tadi saya menunggu itu memang datang lebih awal. Yang tidak ada salahnya datang lebih awal kan, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Tapi Pak Surya memang mengurus partai sepenuh hati, mengurus partai sepenuh hati, paling mudah diakses dan bahkan beliau itu, ya kita kadang-kadang kita tahu nih orang sudah ketemu kita, sudah ketemu wakil ketua umum, ceritanya sama. Untuk apalagi dalam perspektif kita untuk apalagi ketemu ketua umum, tapi Pak Surya tetap mau ketemu. Walaupun yang disampaikan kadang-kadang tidak benar. Ini bukan soal benar atau tidak benar kata Pak Surya. Saya sampaikan sama kalian karena tadi saya ketemu nih orang. Oke. Nah, ini Bang Mas Aisu benar nih ada Bang. Kita ambil dari berita nih Bang ya. Dikabarkan akan ambil alih Nasdem dan beli Nasdem Tower Jokowi, isu yang sangat menuduh. Nah, ini berita 17 April 2026 Bang. Jadi emang Nasdem ini apa yang mau ditanya? Nah ya nanya ini Bang, bahwa Nasdem ini kok sekarang ini beritanya merger lah, mau diambil alih. Kenapa muncul berita-berita gitu Bang? Ada persepsi katanya dijual juga. Kalau saya lihat justru itu Nasdem menjadi gadis cantik, menjadi rebutan banyak orang ya kan. Tetapi semua isu itu harus kita katakan, kalau istilah sekarang ya isu itu harus kita katakan hoax. Kenapa? Ketika Nasdem belum apa-apa, isu ini saja tidak ada, apalagi sekarang Nasdem, Nasdem itu sudah 4 besar, nomor 4. Target kita pada pemilu yang akan datang minimal 3 besar. Jadi pengambil alihan, merger itu pasti sebuah ketidakbenaran. Dan ini judulnya saja isu kan, isu kan tiap hari. Isunya dibikin top loh Bang, top semua. Yang merger dengan Gerindra, mau diambil alih Pak Jokowi. Ya, karena Nasdem partai besar. Jadi ya kalau Nasdem partai besar ya memang isunya harus dibuat sedemikian besar. Jadi makin ini ya populer justru ya. Mungkin karena orang juga bingung kali ya, Nasdem ini dukung pemerintah tapi nggak ada di pemerintah. Ini kayaknya baru pertama kali kayak begini. Ada banyak gitu, sebenarnya di pemerintah. Kita punya kepala daerah 100-an. Itu kita punya kepala daerah 100-an waktu retret di Magelang. Tidak satu pun jangankan tidak hadir, tidak satu pun yang telat. Yang kedua, kita punya banyak ketua DPRD kabupaten, kota dan provinsi itu kan bagian dari pemerintah daerah. Bisa dicek mereka semua itu mendukung pemerintahan pusat. Cuman di kabinet menterinya doang yang nggak. Memang di kabinetnya kenapa? Karena sedemikian masifnya pemberitaan tentang Pilpres. Kita merasa tidak pantas berada di sana. Kenapa? Karena kita tidak berkeringat. Kita ingin memberi pelajaran kepada rakyat. Harusnya seperti ini. Jadi diberikanlah pada yang benar-benar harusnya seperti ini. Jadi saya mikir tuh, kemarin Menteri Lingkungan yang baru ini waktu Pilpres gimana ya? Udah oke. Karena kan berkeringat tadi, berkeringat. Maksud kamu yang itu nggak berkeringat? Bukan, saya nggak bilang gitu, lagi nanya di mana waktu itu. Lagi kan kadang kita lupa berita, Bang. Tapi itu bukan siapa namanya? Menteri yang sekarang? Menteri Lingkungan. Pak Jumhur. Iya. Pak Jumhur sama kita dulu di timnya Anies. Tapi itu kan bebas saja. Betul. Berarti mungkin cara dia mengabdi kepada bangsa dan negara dengan cara seperti itu. Betul. Sebelumnya juga kan ada partai teman kita koalisi sudah masuk dan itu bebas saja. Kalau kami berpikir kami tidak layak di dalam, karena kami tidak berkeringat. Tapi kalau diminta? Sudah diminta. Kita diminta. Kita diminta baik waktu kita ke Hambalang maupun waktu kita ke Kertanegara diminta. Tapi dengan akhirnya Pak Surya bersama Pak Prabowo melakukan konferensi pers. Kita mendukung pemerintah, tapi mendukung pemerintah tidak harus masuk di dalam. Tidak harus masuk di dalam kabinet. Kalau dalam pemerintahan kita ikut dalam pemerintahan. Ada banyak orang Nasdem yang menjadi komisaris. Itu dikasih jadi menteri apa aja Bang, ditawarin? Tidak sampai tidak sampai. Mungkin
kalau portofolionya mungkin kepada Pak Surya ditawarkan. Tapi kalau yang saya dengar sendiri memang tawaran masuk kabinet ada. Tapi apa-apa portofolionya tidak Kalau begitu jelas. komisaris ada. Kalau komisaris banyak. Banyak ya. Komisaris kita banyak. Sekarang banyak. Iya. Baik. Iya. Bang, kembali ke program pemerintah nih Bang, ya kan Nasdem mendukung pemerintah, berarti kayak MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat tuh didukung semua sama Nasdem. Ya, jadi begini. Saya mau satu hal ya tentang MBG. Iya, Pernah wakil kepala MBG Ibu Nani benar ya. mengatakan semua partai punya dapur MBG. Iya. Nah, itu saya tanggapi begini. Kalau ada orang Nasdem yang punya dapur MBG, itu mungkin karena sebelumnya memang dia ada usaha catering dan itu yang jelas personal. Partai tidak punya sama sekali dapur MBG. Kita mendukung MBG karena menurut kita MBG juga baik kalau dilaksanakan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan petunjuk presiden. Tetapi Nasdem sebagai partai tidak punya dapur MBG. Koperasi Merah Putih juga kalau arahan-arahan wakil presiden kan arahan-arahan presiden kan sasarannya jelas. Bahwa implementasinya ada kekurangan sana sini, tugas kita bersama-sama. Sama seperti saya yang sampai sekarang tidak bisa meyakinkan anak saya untuk pulang. Sampai saya bilang, lalu yang mau perbaiki negara ini siapa? Kalau kalian sudah selesai sekolah luar negeri nggak mau pulang, ya papa aja lah. Ngomong begitu. Dan ya tiap orang punya pilihan-pilihan sendiri, tapi maksud saya sikap kami jelas. Secara politik kami mendukung pemerintahan dengan cara kami sendiri, dengan seluruh potensi yang kami miliki. Itu kemungkinan bisa sampai 4 tahun ke depan. Oh, sampai sekarang seperti itu. Oh, nextnya belum tahu. Bukan, kalau next kan saya nggak mau bicara next ini, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sampai saat ini sikap Partai Nasdem jelas sebagai partai pendukung pemerintah. Bang, itu di Pilpres kemarin, ya ini bukan mengungkit luka lama Ya, ya Bang, kan pelajaran politik nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa. Ini pendidikan politik Nggak kan. apa-apa, ya. Itu ada pernah rasa nyesal nggak Bang ya waktu Pilpres kemarin, merasa salah usung atau gimana? Jadi Nggak, begini, semua langkah-langkah politik yang kita ambil itu kan dengan penuh perhitungan dan risiko. Apa yang sudah terjadilah itu bagian dari evaluasi. Tapi relasi kita terhadap semua orang, Anies itu bisa datang tanpa pemberitahuan. Ganjar juga bisa datang tanpa pemberitahuan. Prabowo juga selain kita datang ke tempat beliau, Prabowo juga pernah datang di Nasdem Tower. Kita ingin membangun bangsa ini sebagai bangsa yang kuat. Tidak ada pilihan lain buat bangsa Indonesia yang pluralis ini kecuali menyatukan semua potensi. Pak Prabowo dalam pertemuan kedua kali dengan kita, dia mengatakan yang paling utama di Republik ini adalah elit harus bersatu dulu. Elit bersatu, Setuju. baru yang lain ikut-ikutan. Setuju. Jadi kita tetap komit dengan itu, tetap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling penting adalah sekarang ini yang kita butuhkan dari banyak pimpinan kita adalah apa yang kita sebut dengan satu kata dan perbuatan. Dia ngomong A, kelakuannya harus A. Itu aja. Bang, selain sama tadi sama Mas Anies, sama Mas Ganjar juga, sama Pak Prabowo of course gitu ya. Kan Nasdem juga dikenal dekat sama Pak Jokowi. Nah, relasinya sekarang gimana? Semua Nasdem itu ingin berteman dengan semua anak bangsa sebagai konsekuensi dari apa yang disebut oleh Pak Surya Paloh Sampai sebagai sekarang silaturahmi kebangsaan. Semua dekat. Pak Jokowi kemarin kita berbuka puasa datang. Halal bihalal Pak JK malah datang. Almarhum Pak Tri juga datang. Kita undang semua petinggi-petinggi. Hanya itu cara kita untuk mempercepat kemajuan bangsa ini. Setiap anak bangsa sekecil apapun pasti dia punya kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah Bang, kalau dekat sama semua kan Nasdem itu terkenal tuh gerakan perubahan, masih Bang gerakan perubahan? Ya, kalau perubahan itu kan perubahan menuju arah yang baik. Kita kalau berteman bersilaturahmi dengan siapa saja. Oh iya, bukan kalau gerakan perubahan bukan berarti ada yang dimusuhin. Nah, begitu konteksnya. Kan jelas, kan kita mewakili suara masyarakat. Sama ini dekat. Udah benar. Iya udah benar, nanyanya sama orang dalam udah benar. Gerakan perubahan. Nah, sekarang Bang, gerakan sekarang perubahan. masih gerakan perubahan nggak gitu ya? Perubahan apa lagi nih Bang? Kira-kira yang ada di kepalanya Pak Surya Paloh, tentu di Nasdem sebagai kendaraannya gitu Bang. Dalam konteks kehidupan berbangsa, perubahan yang kita mau hadapi ini adalah bagaimana mempercepat terutama dalam dunia pendidikan dan memberantas kemiskinan. Musuh kita bersama, ya kan? Seluruh anak bangsa ini harus diorientasikan untuk memberantas kemiskinan.
Saya tidak tahu bagaimana kacamata Garuda TV, tapi kalau saya lihat kan kesenjangan kita kan masih besar. Iya. Ya, saya tinggal di Alam Sutera, daerah Tangerang, itu kawasan yang cukup baik. Kalau lewat kampung saja sudah, ya seperti itulah. Iya. Kesenjangan kita ini masih ada. Dan kita tahu juga survei-survei membuktikan bahwa ya terlalu ekstrim kalau kita mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi fenomena itu ada. Nah itu tugas kita bersama-sama. Nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Jadi orang pemerintah kan susah sekarang, dilawan sama lurah, di podcast di mana-mana, dilawan sama ketua RT, ya kan? Jadi sebenarnya saya wawancara Abang ini agak beban bagi saya harus tetap kritis tapi hati-hati karena Surya Paloh ini kan mantan bos saya. Jangan sampai nanti ini kacang lupa kulitnya. Karena bos dia banyak beri kesempatan di awal karir saya tuh. Saya banyak lah dibantu Pak Surya Paloh di awal karir di dunia TV. Nah Bang, tapi tetap saya mau kritis. Kan ada kader Nasdem, Ahmad Sahroni. Kan rame waktu itu Bang, dinonaktifkan, kan diaktifkan kembali. Nah itu sikap yang seperti gimana sih sebenarnya di Nasdem itu Bang, dan kenapa gitu? Jadi gini, waktu menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbah, itu keputusan rapat. Keputusan rapat. Kemudian dalam proses keputusan rapat kita sampaikan kepada ketua fraksi dan memang dia nonaktif. Kemudian Dewan Kehormatan pada saatnya memulihkan dia lagi. Itu keputusan kita, itu cara kita memberi hukuman kepada orang yang kita anggap ya melakukan kesalahan waktu itu. Dan Sahroni itu jangan lupa, Sahroni itu 1 dari 6 anggota DPR yang 3 kali berturut-turut. Dia sama dengan Prananda. Nah, ini aset. Dia sudah ikut Nasdem sejak Ormas. Nah, kita memberi dia pembelajaran, dia ikuti. Dia ikuti, itu konsekuensi dari tanggung jawab dia sebagai warga negara. Dan sesudah itu ya sama seperti kalau orang sudah selesai menjalani hukuman di penjara. Kalau kita masih hukum dia secara sosial juga kan tidak baik. Penjara itu ya untuk memberi hukum semua orang, itu keputusan majelis yang independen. Tapi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa terlalu cepat gitu. Dia kembali lagi dan menjabat lagi. Iya, kalau itu kan ini kan penilaian. Kita di dalam juga punya penilaian sendiri. Ya biasa aja itu, ya kan? Biasa saja. Kita justru maju karena ada yang begitu. Waktu mau merdeka juga kan begitu. Kata anak muda harus segera. Kata Bung Karno besok. Akhirnya ada penculikan dan seterusnya. Itu biasa saja. Dialektika yang seperti itu yang bikin kita maju. Harus tetap terbuka, harus tetap ada perdebatan. Dalam dataran kesantunan, dalam dataran penghormatan terhadap privasi orang. Sebenarnya kalau di Nasdem sini kan unik nih ya Dian ya. Ketua umumnya Pak Surya Paloh ini nggak nyapres, jadi menteri juga enggak. Dibandingkan dengan partai politik lain ketua umumnya bebas lah ya. Bu Mega pernah jadi wakil presiden. Semua. Pak Prabowo justru partai ini siapapun kendaraan Pak Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Jadi sebenarnya orientasi politik Pak Surya Paloh ini apa Bang, biar publik tahu gitu. Jadi kalau bisa dilihat dalam pidato-pidatonya, dia mau mengatakan saya ingin menghabiskan usia saya sebagai bentuk tanda terima kasih kepada bangsa, dan saya ingin menghabiskan usia saya untuk berbakti untuk kemajuan negara dan bangsa. Jadi banyak orang yang tidak tahu misalnya Pak Surya itu punya banyak lembaga pendidikan yang dibangun sejak zaman tsunami Aceh. Ada yang namanya Yayasan Sukma. Yayasan Sukma itu dari SD, SMP, SMA. Sekarang ada di Lok Sumawe, ada di Banda Aceh, ada beberapa di Kota Jawa, ada di Palu. Dan itu akan terus berkembang. Kemudian Pak Surya mendidik banyak anak-anak dari dari Filipina Selatan ketika peristiwa penculikan warga negara kita. Pak Surya menyekolahkan 39 para guru yang berpendidikan master sekolah di Finlandia. Banyak konkret pekerjaan Pak Surya bagi kehidupan bangsa dan negara. Tapi karena negara ini begitu besar, itu sekolah Sukma itu pemerintah daerah tidak mau terima, mau diserahkan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena operasional kan besar. Itu ditanggung terus sejak tsunami. Banyak, muridnya ribuan. Lok Suma, ada beberapa kota itu. Dan itu kolaborasi itu biar besar. Iya. Dan Nasdem kan partai
besar ya, Ian ya. Solid juga. Solid. Pasti Jadi Nasdem ini ketika pemilu 2014 itu satu-satunya partai yang lolos, partai baru yang lolos. Kemudian dia langsung masuk parlemen dan konsistensi kita minta parlemen threshold 7% itu bagian dari konsolidasi organisasi. Nggak usah jauh-jauh di tempat saya. Orang mau jadi calon ketua RT saja, itu mesti bawa suara 7 dulu. Mendaftar itu harus 7 suara. Masa 0% yang benar aja. Dikawal 30 polisi mau dipanggil Pak Capres. Gak ada challenge-nya Suaranya seluruh Indonesia ini lebih kecil daripada suara seorang Komeng. Yang benar aja mau jadi Capres. Ya kan? Jangan ya kan? Yang masuk akal lah, bukan apa-apa. Hak, tapi ya hak ini kan harus dibarengi, harus ada standar. Bang, kalau Nasdem sendiri ngejaga soliditas internalnya gimana sih biar kuat? Menjaga soliditas internalnya yang pertama dari panggilan. Semua orang Nasdem itu dipanggil kakak, equal semua. Mau Surya Paloh, mau Siti Nurbaya, mau Yan Darmadi yang sudah 80, kita dipanggil kakak. Yang kedua, kita nggak pernah nggak terima orang. Sejak saya jadi sekjen, tidak ada buku tamu, Pak. Asal Anda daftar, Anda pasti dapat giliran diterima. Dari pagi sampai malam kerja kita menerima orang karena memang filosofi pimpinan itu ya melayani. Makin tinggi pangkat kita ya makin banyak orang yang harus kita layani. Dan itu dipraktekkan juga oleh Pak Surya. Pak Surya itu malam minggu pun di kantor. Malam minggu pun di kantor. Dengan politik hampir 50 tahun kan relasinya. Hari ini bisa datang duta besar, besok bisa datang orang kecil, dia tetap terima. Yang penting, you sabar ya. Sabar, pasti ada gilirannya. Itu diatur. Jadi memang kita, itu salah satu cara untuk menjaga soliditas. Yang kedua, kita punya fasilitas, kita punya 8 Nasdem Tower. Nasdem Tower yang gambarnya seperti yang di Jakarta, tapi lebih kecil-kecil. Misalnya di Manado 4 lantai, di Palangkaraya 4 lantai, di Sumatera Utara 3 lantai, di Bali 3 lantai dan seterusnya. Itu punya tower itu berarti Nasdem banyak duitnya Bang ya? Bukan, teman-teman yang bangun. Oh, bangun yang bangun. Teman-teman. Gua nggak ngomong loh. Teman-teman nanya boleh dong, kan kita kepo. Ini kan, enggak di sprint. Oh enggak ya. Boleh. Kalau uang kan relatif. Kalau uang kan relatif. Tetapi maksud saya tanggung jawab teman-teman, mudah-mudahan tanggal 1 nanti saya akan ke Pulau Aru. Aru itu dari sini naik pesawat ke Ambon, dari Ambon naik pesawat lagi ke kota Aru untuk peletakan batu pertama. Jadi orang-orang tuh punya tanggung jawab dan ada prosesnya. Dia harus ke notaris, bikin hibah dan seterusnya. Ya maaf Bang, tapi potong Mas saya. Jadi Nasdem punya fasilitas, punya fasilitas tempat orang berkumpul, itu saya kira menentukan juga soliditas. Kemudian pimpinan-pimpinannya tanpa batas melayani. Kemudian keterbukaan kita open semua. Kita enggak ada yang kita putuskan sendiri, semua kita bicarakan. Nah, itu. Bang, ini kebetulan kita ketemunya baru sekarang. Ini isunya sudah lama. Bicara soal solidaritas sih Bang ya. Kan ada juga tuh Bang, kader Nasdem posisinya puncak, kalau di Nasdem pindah ke partai lain. Oh, iya. Pindahnya partainya lebih kecil lagi partai Nasdem. Nah, itu. Ini kalau secara logika, kebanyakan orang kalau pindah terus partai yang lebih besar. Dalam kasus itu sebut saja. Ini karena teman kan, dalam kasus Pak Ahmad Ali, saya mengerti kalau beliau pindah. Beliau pernah jadi ketua fraksi. Beliau pernah menjadi ketua DPW. Beliau pernah menjadi wakil ketua umum. Berarti kalau mau tetap bertahan di Nasdem, beliau harus jadi ketua umum. Iya dong? Iya. Dan itu biasa saja. Sekarang masih ada beberapa yang dulu jadi caleg di Nasdem, tidak berhasil. Orang mau coba peruntungan itu sah-sah saja. Nasdem itu terdiri dari orang-orang yang tidak puas di partai sebelumnya. Pak Surya ex-Golkar, saya dulu ketua DPP PKB, ada namanya Sarif Al-Qadri dulu dari PKB, ada Pak Yan Darmadi juga dulu dari Golkar. Itu biasa saja, yang penting kita pergi dengan tata cara yang terhormat, pergi dengan tata cara meninggalkan persahabatan yang mendalam. Kalau partai itu bisa berganti, tetapi yang penting cara kita meninggalkan partai itu dengan rasa hormat yang tinggi, itu aja menurut saya. Dan Pak khususnya Pak Ahmad Ali kan berbicara, dia merasa juga berhutang kepada Nasdem, dibesarkan oleh Nasdem, dan itu biasa saja, tidak ada masalah. Keluar masuk, Anda kalau lihat statistik antara anggota yang baru masuk
dengan yang pergi itu 1:10 Ya. di Nasdem. Yang masuk lebih banyak. 14 juta sekian anggota kita sekarang. 14 juta sekian. And then how to balance pragmatisme dengan idealisme di Nasdem sendiri? Jadi pragmatisme dan Kan anggotanya banyak nih. dan idealisme itu kan itu cara kita merabu yang tadi saya cerita sebelum kita masuk di sini. Yang isu yang tidak pernah habis di partai sebesar Nasdem itu adalah isu PAW. Karena orang-orang itu selalu punya harapan dan karena dia punya harapan dia menjadi bersemangat. Nggak apa-apa kita kelola saja dengan kalau kita nggak punya interest pribadi, nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Siapa dia? Oh, saya nggak mau layani itu, nggak apa-apa kita layani. Kenapa? Karena kita berdiri di atas ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan undang-undang. Bang, ini ada berapa kader senior Partai Nasdem pindah ke PSI. Saya bingungnya ada dua sih, Bang. Satu kan senior di Nasdem pindah ke PSI. PSI ini kan partai anak muda, tapi yang pindah tuh senior gitu ya. Kecuali kader junior secara Nasdem pindah PSI mungkin lebih nyambung secara logika politiknya. Ya tadi saya kan sudah jelaskan. Nah, Bang, itu tidak ada korelasinya karena di PSI ada Jokowi. Jadi mereka ini adalah orang yang sebenarnya lebih cenderung ke Jokowi. Itu harus ditanya ke Pak Jokowi, harus ditanya kepada yang bersangkutan. Tetapi maksud saya orang berpindah partai itu sah. Sah ya. Berpindah partai itu dibenarkan. Yang oleh penting semua pindahnya baik-baik, Bang ya. Iya, yang penting jangan maki-maki kita lah, ya kan? Karena kita juga punya mulut, lama-lama kita capek juga, kita maki juga. Kalau Pak Bestari nggak maki-maki dong. Nggak tahu kalau saya nggak bicara Pak Bestari. Kalau Pak Bestari pernah marah karena saya bilang ya orang mau coba peruntungan setelah gagal di Nasdem, dan tahu dia tanggapi lain itu nggak apa-apa, biasa saja. Juga kan? Biasanya nggak ada, kita nggak ada. Punya teman banyak aja, kadang-kadang kita susah apalagi punya musuh. Biasa aja itu. Bang, tadi Bang cerita sama saya tuh sebelum kita syuting tadi soal media sosial, TikTok dan sebagainya gitu, Bang. Nah, kalau kita bicara sosial media kan banyak buzzer sekarang, Bang. Nah, kalau Nasdem sendiri ngelihat fenomena buzzer ini seperti apa, Bang? Buzzer di politik. Iya, buzzer ini kan plus minus ya. Iya. Kita punya namanya media center. Kita punya war room. Kita menggunakan mereka semua dengan cara-cara yang seperti yang kami lakukan kepada Tempo itu, kami ke Dewan Pers. Kan banyak cara sebenarnya. Dengan 14 juta orang yang berKTA Nasdem, kita bisa macam-macam. Kita bisa macam-macam dengan sangat kasar, dengan sangat vulgar. Tapi kita nggak lakukan itu, kenapa? Karena kita ini orang-orang yang terhormat, kita orang-orang yang bermartabat, kita ingin menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang terhormat. Nah, begitu juga dengan buzzer. Susah membuat batasannya. Tetapi kalau menurut saya, dalam banyak hal buzzer ini kadang-kadang kan kalau dia sebar berita yang sependapat dengan kita senyum. Kalau dia bikin berita yang menghantam kita marah. Ya, santai sebenarnya ya. Tapi buzzer ini menurut saya satu di tengah masyarakat kita yang tingkat pengangguran yang makin tinggi, satu peluang kerja yang lumayan baik. Udah ada manajemennya soalnya. Ya, manajemen buzzer ada yang sampai ke sidang ya kan. Lagi nih ada Dian bahas masa depan Nasdem aja nih. Iya nih, apa sih pertimbangan Nasdem kalau menentukan arah koalisi ke depan, J? Pertama, basis kepartaian yang berkoalisi dengan Nasdem itu harus nasionalis, harus menghormati bahwa pluralisme ini sesuatu yang hidup dan ada di Indonesia. Jangan menafikan. Sekecil apapun satu kelompok masyarakat, dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Yang lain nanti bisa dibicarakan, tapi itu dulu. Cara pandang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dia harus bineka, harus menghormati kebinekaan, harus menghormati semangat kebangsaan, harus menghormati tata cara sejarah yang dijalankan oleh pendiri-pendiri republik. Kalau yang lain-lain biar waktu yang menentukan. Supaya saya di sini juga nggak terakhir kalinya ya. Ada sambungan lagi berarti. Ada kode berarti abang ini udah merasa nyaman. Ya. Nanti kalau ada info order lagi, bagi Bang kita. Pokoknya sesama orang awak gampang ya. Bang, ini abang lebih tanya, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim respon usul KPK soal capres harus kader partai, jangan dibatasi. Jadi gini, ini dari awal juga sikap Nasdem. Kalau kita mau memilih presiden, berarti kan kita memilih pelayan tertinggi di Republik ini, orang yang paling baik, yang pandangannya juga menghormati kebinekaan yang ada, dan itu
bisa jadi tidak dari luar partai. Jadi penjelasan ini adalah jangan dibatasi. Kalau ada partai yang mengatakan sekarang sebaiknya capresnya kader partai, itu pandangan dia. Tapi kalau menurut kita bisa dari mana saja, siapa saja. Sekian puluh tahun yang lalu di Argentina, Argentina itu undang-undang dasarnya itu ada ayat yang mengatakan bahwa kita menghormati gereja Kristen. Itu presidennya waktu itu namanya Carlos Menem, keturunan Suriah. Sekian puluh tahun yang lalu di Peru presidennya Alberto Fujimori, dari namanya saja keturunan Jepang. Konon kabarnya ketika Singapura didirikan, Lee Kuan Yew meng-hire banyak orang dari berbagai negara. Yuk, saya bikin jadi warga negara Singapura, tapi harus kerja di sini. Saya mau kasih contoh. Dia lihat kualitas orangnya berarti. Saya mau kasih contoh yang konkret sekarang. Ada namanya ASEAN Scholarship dari Singapura, dikelola oleh Nanyang University. Ini keliling Indonesia dia mencari anak-anak yang tamat SMP yang berprestasi. Jadi dari segala macam dia kumpul di PRJ. Terkumpul sekian ribu orang, nego sama ibunya satu-satu. Anak ibu, kami sekolahkan di Singapura, SMA. Tahu hitungnya apa? Selain beasiswa, sampai tiket ibu dan ayahnya nanti kalau dia di wisuda dibayarin. Nanti sudah tamat SMA, dirayu lagi. Jadi sudah saatnya bangsa ini kalau mau maju dan besar, sudah saatnya muka wawasan lebih luas. Oleh karena itu kita sedih ya kalau orang-orang yang belajar setengah mati dari luar negeri kemudian sampai di sini dia nggak bisa sebagai dokter, dia nggak bisa praktek hanya karena administrasi terhalang dan segala macam. Sedih sih. Ya. Talent search-nya sampai segitunya ya, dia cari dari negara dia lain cari, SDM dia cari. Jadi kalau mau jujur sebenarnya kita yang sisa di negara ini kelas berapa sih? 1 ya, ASEAN Scholarship. Anak-anak bibit unggul lulusan SMA, SMP itu ribuan pergi ke Singapura. Yang kedua, anak-anak pintar yang disekolahkan oleh orang tuanya sendiri, tidak melalui LPDP. Itu banyak yang tidak pulang. Yang ketiga, yang dulu disekolahkan banyak Habibie. Terakhir mereka tinggal buat panci aja. Buat panci di Bandung, akhirnya mereka pergi sekarang kerja di mana-mana. Belum lagi yang dulu disekolahkan Bung Karno, yang sampai sekarang warga negaranya nggak jelas. Hanya karena Bung Karno ada bau-bau agak begini sedikit, lalu mereka dituduh PKI dan segala macam, ada banyak. Nah kita yang tinggal di sini ini kelas berapa? Sama Bang, ada kenalan saya tuh anaknya 2 di Inggris nggak pulang-pulang juga tuh Bang. Sampai jadi saya termasuk orang yang gagal. Jadi anak saya tuh 3 sekolah ini di Eropa. Ini sempitnya nih. Jadi waktu yang paling bungsu ini paling disayang oleh mamanya. Jadi mamanya tuh sampai cari, mamanya di BCA. Kalau pindah kantor tuh cari yang dekat sekolahnya. Selesai sekolah dia bilang sudah mau kerja di sana dan segala macam. Mamanya bilang, Pak aku di sini aja, tambah seminggu lagi. Papa pulang aja. Aku masih mau bujuk Dede. Ini yang kecil panggil Dede. Saya bilang jangan seminggu. 2 minggu mama di sini, tambah. Bujuklah dia kalau mau pulang. Dan enteng sekali ngomongnya. Nggak mau. Dede di sini aja. Nggak ada masa depan di Indonesia. Mama pasti bisa bantu. Mama kepala cabang di BCA. Papa kamu juga ada pangkat di partai politik. Iya, sekarang mama dan papa besok-besok tetap nggak mau pulang. Yang nomor 2 yang abangnya juga tetap tidak mau pulang. Kita boleh ngomong macam-macam, tapi faktanya ya ini kan orang ngomong kan, Pak Sekjen ngomong begini bagaimana, anaknya aja dia nggak bisa bujuk pulang. Jadi akhirnya kembali ke kita. Tapi poin saya harus ada kondisi-kondisi yang kondusif yang membuat orang mau pulang. Saya kasih contoh lagi. Ada teman saya tinggalnya Karawaci, dia dekat antara Alam Sutera Karawaci. S1-nya perempuan, S1-nya Cina, S2-nya Inggris, S2-nya Amerika. Pulang bekerja di sebuah bank swasta, gajinya 5 juta. Anaknya anak perempuan. Dia harus subsidi 180.000 per bulan. Hanya untuk transport anaknya harus, karena naik Grab pulang. Capek punya anak begini, sudah dikasih sekolah, udah kasih kawin aja. Akhirnya
Maksud saya begini, harus ada kondisi yang kondusif Sehingga untuk orang merasa membuat secure, orang merasa secure. Iya. Saya tidak tahu ya, tapi saya tidak pernah ketemu orangnya. Tapi menurut saya orang-orang seperti Archandra, bukan karena dia orang Minang, karena orang seperti Archandra dan yang kemarin dapat abolisi dan seterusnya. Sekarang image-nya kan jelek. Sampai orang sekelas Peter Gonta menulis, kesalahan mereka hanya satu. Mereka mau pulang mengabdi ke negara mereka. Kan sedih kita kan? Bisa dokter dari Jerman pulang di sini nggak bisa praktek. Kenapa nggak praktek? Administrasi. Salah perizinan lah apa. Bang, ini terakhir pertanyaan Bang. KPK itu mengatakan tuh Bang, sebaiknya ketua umum partai itu 2 periode aja. Ketua umum partai politik hanya 2 periode. Gimana Bang tanggapannya? Kita mau balik bertanya, KPK ini LSM atau bagian dari pemerintah? KPK ini LSM atau bagian dari pemerintah? Kalau LSM yang ngomong silakan, tapi kalau dia bagian dari pemerintah, itu harus melalui biar Depdagri yang bicara. Dan itu ngurusnya terlalu sederhana. Terlalu sederhana membuat periodisasi karena kebutuhan seorang figur itu di setiap partai berbeda. Nah, sudah kebablasan menurut saya. Kita nggak mengatakan KPK tidak berhak, tapi KPK itu siapa? KPK itu kan kalau menurut revisi undang-undang terakhir dia kan bagian dari pemerintah. Jadi salurkan aja, kirim surat ke Depdagri. Depdagri aja yang buat begini. Udah aneh-aneh. KPK itu sampai kapan? Kita mau nanya juga. KPK ini kan dulu dibentuk waktu reformasi kan lembaga ad hoc. Sampai kapan? Udah 25 tahun. Kan? Yang diurus yang kecil-kecil, yang cece-remeh. Sementara yang korupsi tetap ke luar negeri dan seterusnya. Nah, Bang, tadi itu terakhir A, nih terakhir B nih. Nah. Ada terakhirnya dua A dan B. Yang Kalau B, perlu sampai Z enggak apa-apa. jadi 2029 dia nanya. Iya. nanya. Prabowo atau Anies Nasdem? Ya ini masih on proses, ini kan masih jalan. Ini kan belum kita proses. Tapi yang saya mau mengatakan pertama bahwa sampai hari ini kita adalah pendukung pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo. Sampai hari ini kita akrab dan berteman dengan semua orang termasuk Anies Baswedan. Oke. Jadi dan ini iya masih gantung. Dan saya tidak berhak dong mengatakan itu masih ada 3 tahun lagi. Kan? Kita evaluasi terus. Itulah gunanya partai yang solid. Kita dapat masukan sini, dapat masukan sini. Kakak Hermawi Taslim, terima kasih udah dari sini Sekjen Partai Nasdem. Kakak, ya kan Kakak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, terima kasih sudah mampir ke Ordal. Dan ini, jangan bosan-bosan. Ya, nanti kalau kita dengar lagi Nasdem ini, Sekjen, terima kasih juga loh Nasdem sudah mengirim Sekjennya loh ke sini. Sekjen ke sini, terima kasih dan saksikan terus Ordal setiap Kamis jam 9 malam di Garuda TV. Bersama saya Bang Sastra dan juga Dian Mirza. Berarti besok ya? Oh iya. Kamis besok. Oke, baik. Kita trip dulu Bang ya. Oke. 1, 2, 3.